Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya di Galeri Mustika Dua Alam. Beberapa hari saya tidak upload karena masih proses mencari bendanya, sehingga ya kayak gitu, tidak bisa setiap hari itu kemudian upload terus, nggak bisa, karena saya itu mencari barang-barang itu yang cukup, barang yang cukup yang cukup langka, yang cukup bagus dan punya power di atas rata-rata. Makanya itu mendapatkannya tidak mudah. Nah, sebelum saya mereview benda hasil tarikan alam yang ada di bawah ini, saya akan mendoakan kepada para subscriber saya dan keluarganya apabila ada yang sakit, semoga cepat sembuh dan diberikan kesembuhan oleh Allah. Apabila ada para subscriber, para penonton Galeri Mustika Dua Alam yang sedang dalam kesusahan, semoga cepat-cepat menemukan solusi dan menemukan jalan yang terbaik. Apabila bagi para subscriber saya yang di sana mungkin ada kendala soal masalah pekerjaannya atau urusan bisnisnya, semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya cukup berterima kasih kepada para panjenengan sedaya yang sudah subscribe, yang sudah komen di Galeri Mustika Dua Alam, yang sudah like, apalagi nge-share. Saya nggak bisa membalas apa-apa, hanya bisa mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang sebesar-sebesarnya. Oke, akan saya lanjutkan. Tadi saya sudah mereview mustika lipan atau mustika buntat emas. Kemudian yang kedua tadi saya mereview mustika bunga cempaka merah. Lalu yang ketiga, yang ini adalah mustika tetes langit. Nah, ini kata kodamnya seperti itu, bukan saya yang mengatakan, saya hanya menyampaikan. Jadi ini mirip mustika delima, mirip mustika samudra biru, tapi bukan. Kata kodamnya ini adalah mustika tetes langit, kayak gitu bilangnya. Ya memang walaupun ini didapatnya dari di awang-awang, di atas lautan, laut utara. Tapi ini termasuk benda yang cukup langka, bendanya sangat kecil sekali. Ya sama sebesar cendil korek atau sebesar merah delima kayak gitu. Tapi ini bukan merah delima. Walaupun kekuatannya sama bahkan di atas merah delima. Itu mustika tetes langit. Mustika ini kekuatannya sangat besar, sangat overpower. Karena jarang dipegang atau orang punya mustika seperti ini. Dan memang mustika ini belum pernah dipegang oleh manusia. Kayak gitu. Nah, di antara daripada kemanfaatan mustika tetes langit ini yang pertama adalah bisa digunakan untuk sarana ini loh,
apa ya, misalkan ada orang yang kesulitan dalam hal berbisnis kayak gitu. Misalkan bisnisnya kok mengalami kemacetan, mengalami kemunduran, kemudian mengalami ketidakstabilan, itu bisa membuat stabil daripada sebuah pekerjaan atau sebuah bisnis. Itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, dia itu bisa membuat terobosan-terobosan. Jadi cocok untuk para pengusaha, para kontraktor itu agar mendapatkan banyak job, banyak tender, karena dia bisa membuat terobosan-terobosan dalam urusan bisnis, urusan pekerjaan. Lalu manfaat yang ketiga, yaitu bisa digunakan untuk sarana pengobatan. Ini bisa digunakan untuk pengobatan-pengobatan, misalkan ada orang yang sakit perut, kemudian ada sakit panas, atau sakit-sakit apalah. Ini kamu rendam ke air. Kamu rendam ke air putih, kemudian kamu bacakan Fatihah 7 kali, kamu tiupkan ke airnya atau ke bendanya ini. Kemudian minta kepada Allah dengan sarana mustika tetes langit ini agar orang yang meminum air itu supaya lekas sembuh. Kayak gitu. Lalu manfaat yang ketiga, di samping bisa digunakan untuk sarana membuat terobosan dalam usaha, kemudian pengobatan, ini juga bisa digunakan untuk sarana kekebalan. Kekebalan, Pak? Bisa. Untuk sarana anti silet, atau perlindungan anti pukul, atau anti peluru, kemungkinan kayak gitu. Jadi ini termasuk benda yang cukup langka dan powernya cukup tinggi. Ini di atas merah delima kayak gitu. Walaupun ada merah delima yang powernya sangat tinggi, itu ada banyak lah. Cuma kan ini dibandingkan dengan merah delima yang biasa. Nah, manfaat yang keempat yaitu ini bisa digunakan untuk sarana dagang dan sarana penarik, agar dagangannya cepat laris, cepat laku, membuat orang yang lewat itu langsung ingin beli kayak gitu, itu bisa. Ini sangat kecil loh bendanya. Tuh, saya dekatkan. Birunya itu biru tua. Mungkin kalau ahli batu ini mengatakan King Safir. King Safir, Pak. Ya, batu safir tapi King Safir. Tapi kalau saya ya mustika, karena dari awal dapatnya itu memang benda mustika, bukan benda dari alam manusia. Tapi ini benda dari alam jin, benda produk jin. Sehingga dikatakan ini adalah mustika. Berbeda lagi andaikan ini berasal dari alam manusia. Misalkan buatan manusia, berasal dari tempat tambang batu permata di mana? Di Afghanistan atau di mana sana. Itu pasti saya akan mengatakan ini adalah batu permata King Safir, atau bisa saya katakan Blue Safir. Bagus ini loh, saya dekatkan ini aja. Ini nggak tembus, dengan cahaya saja nggak tembus. Ciri-ciri batu yang bagus kayak gitu, ketika di center dengan cahaya itu nggak tembus. Tapi kecil kok, ini bendanya sangat kecil. Makanya mungkin kalau orang yang tidak tahu,
bisa mengatakan ini adalah mustika delima biru Oh, atau mustika samudra biru. samudra biru. Nah, saya mengatakan ini adalah mustika tetes langit itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh khodamnya. Makanya saya bilang seperti itu. Andaikan khodamnya mengatakan ini adalah mustika samudra biru, ya saya bilang mustika samudra biru, kayak gitu. Nah, itu tadi diantara manfaatnya. Sebenarnya ini banyak manfaatnya. Bisa digunakan untuk apa saja, tergantung hajat orang yang menggunakannya Ya. dan tahu caranya. Dan jangan lupa, merawat itu penting. Kemudian menyelaraskan Anda dengan khodamnya itu penting. Agar Anda itu bisa memungsikan khodamnya ini bisa secara maksimal. Cara merawatnya, ini kamu gunakan minyak ini. Bisa dengan menggunakan minyak apel jin bisa. Apel jin. Ya, apel jin atau minyak dioplos dengan minyak gondomayit bisa. Ini karena seorang raja dan ratu, anak buahnya banyak, sehingga makannya juga cukup banyak. Oh, Misalkan selain apel jin dan gondomayit bisa, kamu gunakan minyak misik, minyak misik yang agak bagus lah, minyak misik, misik putih itu, misik putih dan nanti dioplos dengan minyak kasturi atau apa itu bisa. Itu cara merawatnya dan cara memberikan makan khodamnya. Nah, soal pantangan ya yang penting orang yang memegang ini itu jangan sampai melanggar syariat. Jangan sampai minum khamr, menggunakan narkoba, terus berjudi, terus berzina, kemudian mencuri, itu nggak boleh. Nanti khodamnya ini akan hilang, bendanya akan ikut hilang. Oke, kalau ada yang bertanyakan lagi? oh cukup Pak. Nah, kalau sudah cukup, saya cukupi sampai di sini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para penonton, para penggemar Galeri Mustika Dua Alam, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.